Halo semuanya, kembali lagi di channel Watch Benefit dengan aku Rio. Sudah lama nih kita nggak ngebahas smartwatch dari brand Digitech. Terakhir yang kita bahas itu smartwatch tipe Wave. Nah, buat kalian yang belum nonton bisa tonton dulu videonya. Dan di video kali ini aku akan ngebahas sebuah smartwatch terbaru dari Digitech. Dimana untuk smartwatch kali ini ada yang spesial. Karena smartwatch kali ini adalah hasil kolaborasi Digitech dengan sebuah film yang sudah dirilis di bioskop bulan lalu. Nah, penasaran seperti apa hasil kolaborasi Digitech untuk smartwatch kali ini? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, langsung aja kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Smartwatch yang akan kita bahas kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Digitech dan film Satria Dewa Gatotkaca. Sebenarnya ini bukan satu-satunya jam tangan yang dikeluarkan oleh Digitech dari hasil kolaborasi tersebut, di mana sudah ada jam tangan sporty lainnya yang dirilis oleh pihak Digitech. Dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan box eksklusif berdesain khusus Satria Dewa Gatotkaca seperti ini. Dan untuk bagian depan boxnya ada gambar Gatotkaca itu sendiri. Dan juga ada logo dari Gatotkaca-nya. Sedangkan untuk area samping ada logo Digitech Smartwatch seperti ini. Sedangkan di sampingnya lagi ada tulisan Satria Dewa Gatotkaca seperti yang bisa kalian lihat ini. Langsung aja mari kita buka boxnya. Ketika dibuka kita akan langsung bisa melihat smartwatch-nya. Lalu coba kita singkirkan dulu boxnya dan kita buka di bagian bawahnya. Di dalam box putih ini ada user manual yang belum tentu kita baca, dimana ini merangkap sebagai kartu garansi juga dan ada satu buah kabel charger seperti ini. Untuk secara tampilan, smartwatch ini mengadopsi desain jam tangan sporty, tidak seperti jam tangan smartwatch lainnya yang biasanya punya desain kotak dan minimalis. Ketika smartwatch ini dipakai, mungkin banyak orang yang mengira bahwa ini jam tangan sporty biasa karena memang tampilannya terlihat gagah. Untuk tampilan luar, jam tangan ini terlihat begitu kokoh karena adanya 5 skrup yang mengapit area bodi di bagian bezelnya. Di bagian kiri bezel terdapat tulisan Smart dan Watch, tapi entah kenapa tulisannya ini dibikin dengan dua arah yang berbeda. Kemudian di bagian kanan bezel terdapat keterangan fungsi dari kedua tombolnya. Untuk yang tombol pertama yaitu tombol up dan yang kedua yaitu tombol down. Untuk di bagian layarnya, smartwatch ini sudah menggunakan colorful screen dengan resolusi 240 x 240 pixel dan sudah disematkan teknologi IPS. Bagian touchscreen-nya juga sudah full around, di mana semua bagian sudah bisa digunakan untuk mengoperasikan smartwatch ini. Untuk di sektor mesin, smartwatch ini sudah dibekali CPU model Realtek 8762CK dengan kapasitas memori 256 KB dan flash 64 MB. Untuk sensor heart rate-nya menggunakan HRS 3300. Smartwatch ini juga dibekali baterai berkapasitas 300 mAh yang aku perkirakan mampu bertahan 7-10 hari dan mendukung konektivitas 5.0. Nah, langsung aja kita nyalain smartwatch ini. Untuk menyalakan smartwatch ini kita bisa tekan tombol bagian kanan atas ini beberapa detik sampai muncul logo Digitech-nya. Untuk logo yang muncul dari smartwatch ini dikasih logo animasi yang keren ala jajaran smartwatch mewah Digitech itu. Nah, sekarang kita coba bahas untuk fitur dari smartwatch ini. Smartwatch ini dibekali beberapa fitur yang tentunya akan membantu banget buat aktivitas harian kalian. Fitur pertama yaitu tentunya ada fitur home time, dan fitur ini akan dapat langsung kalian lihat ketika menyalakan smartwatch-nya. Di fitur ini menampilkan penanda waktu, hari, dan tanggal. Dan kemudian ada juga jumlah langkah kaki, jumlah heart rate, jumlah kalori yang terbakar, dan jarak tentunya. Untuk tampilannya ini disediakan 3 pilihan tampilan dengan desain bertema Gatotkaca. Lalu ada satu pilihan tampilan yang bisa kalian custom sesuai selera kalian. Dan yang perlu kalian tahu, untuk bisa mengcustom tampilan wallpapernya, kalian harus sambungkan smartwatch ini ke smartphone kalian. Di fitur kedua ada fitur sport. Kalau kalian sekarang berada pada tampilan home time, kalian tinggal geser aja ke kiri untuk menemukan fitur ini.
Fitur ini akan membuat smartwatch kalian secara otomatis merekam jumlah langkah kaki kalian. Dan yang perlu kalian ketahui, fitur ini akan mereset otomatis saat tengah malam. Yang ketiga ada fitur sleep. Fitur ini akan bekerja ketika kalian menggunakannya pada saat tidur. Smartwatch akan merekam durasi tidur kalian dan setiap jam 8 malam status tidur akan direset secara otomatis. Untuk fitur yang keempat yaitu heart rate test. Nah, sebelum menggunakan fitur ini jangan lupa smartwatch-nya kalian pakai dulu. Jika sudah, untuk mulai mengukur detak jantung kalian tidak perlu lagi menekan layarnya karena secara otomatis smartwatch ini akan bekerja dengan sendirinya menghitung detak jantung kalian. Yang kelima yaitu fitur training. Fitur ini akan membantu kalian yang ingin latihan atau sekedar olahraga dengan mengetahui data dari latihan kalian. Kalian bisa menyentuh halaman training, lalu akan muncul 7 jenis yang bisa kalian pilih. Jenis latihannya ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, dan juga football. Nah, untuk menggunakannya kalian cukup pilih salah satu dari latihan yang ada, lalu smartwatch akan otomatis merekam durasi latihan kalian. Terus berapa detak jantung kalian, berapa kalori yang terbakar, kemudian jumlah langkah kaki kalian, dan juga seberapa jauh latihan kalian untuk mode latihan walking dan juga running. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada blood pressure test. Cara menggunakan fitur ini sama dengan fitur heart rate, di mana kalian harus menggunakan smartwatch-nya dulu. Kemudian tanpa kalian sentuh, smartwatch ini akan bekerja dengan sendirinya secara otomatis. Di fitur ketujuh ada fitur oksigen, di mana fitur ini akan mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita. Cara menggunakannya sama seperti ketika kita menggunakan fitur heart rate dan blood pressure. Nah, selain itu, smartwatch ini juga punya fitur Wither, kamera shutter, dan juga musik control, di mana fitur ini tidak bisa digunakan tanpa smartwatch yang terhubung dengan smartwatch kalian. Catatan saja buat kalian, untuk fitur kamera shutter, fitur ini tidak dapat bekerja pada aplikasi kamera bawaan smartphone kalian. Jadi harus masuk ke menu kamera pada aplikasi Digitech dulu untuk bisa menggunakan fitur tersebut. Lalu kita balik lagi ke tampilan home time. Dari tampilan ini jika kalian menggeser layar ke kanan, maka smartwatch akan menampilkan fitur-fitur yang ada dalam tampilan icon menu. Untuk ikonnya yang ada di sini sama dengan menu yang kita bahas di awal. Tapi ada satu fitur yang aku suka pada bagian ini. Fitur ini belum pernah aku temuin pada smartwatch Digitech sebelumnya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ada fitur game Young Bird. Lumayan lah ya buat ngisi waktu kalau kalian lagi gabut gitu. Mungkin kita coba mainin sebentar ya game ini. Oke, cukup. Mari kita lanjutkan untuk membahas fitur smartwatch ini lagi. Nah, jika kita geser ke bawah dari tampilan home time, akan muncul menu brightness di mana kalian bisa mengatur kecerahan dari smartwatch ini. Caranya pun simple, kalian tinggal tap-tap aja dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu ada juga menu vibration, di mana ketika fitur ini diaktifkan, smartwatch akan bergetar ketika fitur blood pressure mulai bekerja. Awalnya aku kira fitur ini merupakan fitur menonaktifkan mode shake, di mana saat kita menggunakan pergelangan tangan, smartwatch ini akan otomatis nyala. Jadi pada smartwatch ini kita tidak bisa menonaktifkan dan fitur shake-nya. Selanjutnya pada menu theater, fitur ini akan membuat smartwatch kalian secara otomatis mengaktifkan mode mute atau tanpa suara dan mengurangi intensitas kecerahan layar saat mode theater diaktifkan. Cukup membantulah ketika kita sedang menonton di bioskop agar suara dari notifikasi tidak mengganggu dan kecerahan layar pun tidak mencuri perhatian karena terlalu terang. Kemudian di sini kalian juga menemukan fitur Wither, di mana kalau kalian klik tentu aja akan masuk ke bagian menu Wither seperti yang ada di bagian menu utama. Kemudian di bagian sini ada fitur setting, di mana ketika kalian menekan fitur ini maka akan muncul fitur stopwatch, alarm, timer, brightness, shake, dan juga theater. Kemudian ada juga menu reset untuk mengembalikan semua settingan ke settingan pabrik. Kemudian ada menu power off untuk mematikan smartwatch dan menu about untuk mengetahui tentang informasi nomor seri dari smartwatch ini. Oke, di sini juga bisa kalian temukan QR dari aplikasi Digitech dan ini merupakan fitur simple tapi sangat berguna banget.
Jika kalian geser layar ke atas dari tampilan home time, smartwatch akan menampilkan fitur notifikasi. Dan tentunya fitur ini hanya bisa digunakan ketika kalian sudah terhubung dengan smartphone kalian. Smartwatch akan mensinkronasi notifikasi dari Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Hanya ada 5 pesan terakhir yang dapat disimpan. Fitur ini juga dapat kalian matikan atau hidupkan lewat aplikasi. Nah, untuk terhubung dengan smartwatch ini, pastikan smartphone kalian sudah mendukung iOS 9.0 ke atas atau Android 5.1 ke atas. Untuk download aplikasinya, kalian bisa langsung search di Play Store atau App Store. Oh iya, yang perlu kalian ingat, smartwatch ini menggunakan aplikasi bernama Digitech, bukan Digitech SW, karena setelah saya searching ternyata Digitech punya 2 aplikasi. Dengan aplikasi ini, kalian bisa langsung cek data dari berbagai tes yang ada pada smartwatch kalian. Dan kalian bisa ubah wallpaper pada tampilan home time seperti yang aku jelaskan tadi di awal lewat aplikasi ini. Ada beberapa fitur yang hanya bisa diaktifkan pada aplikasi. Yang pertama yaitu fitur Remind to Move. Fitur ini membuat smartwatch kalian akan bergetar untuk mengingatkan kalian bergerak setelah duduk 1 jam. Fitur ini juga bisa kalian hidup atau matikan pada aplikasi. Dan fitur kedua yaitu Remind to Drink. Smartwatch ini akan mengingatkan kalian untuk minum sesuai dengan waktu yang telah direncanakan pada aplikasi. Kemudian ada juga fitur Physiological Cycle Reminder. Fitur ini berfungsi untuk melihat masa menstruasi dan masa kehamilan, dan tentunya fungsi ini berguna untuk para wanita aja, bukan untuk para cowok. Di aplikasi ini juga ada setting format yang bisa kalian ubah jadi 24 jam atau 12 jam. Kemudian kalian juga bisa mengatur bahasa di sini, satuan metrik, dan kalian juga bisa mengatur auto lock smartwatch kalian mulai dari 5 sampai 20 detik. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal case-nya. Bodi dari jam tangan ini berbahan plastik dengan diameter 46 mm dan tebalnya berada di angka 13 mm aja. Dengan ukuran segini, smartwatch ini cocok untuk dipakai cowok maupun cewek. Dan untuk pergelangan tangan yang kecil seperti aku kayak gini, smartwatch ini masih tergolong cocok banget. Untuk di bagian strapnya berbahan rubber yang sangat lembut dan lentur dengan lebar 22 mm aja. Dan tentunya sudah didukung dengan sistem quick release ya teman-teman. Dan untuk buckle-nya sendiri berbahan resin dengan 1 pin pengunci. Untuk di bagian depannya ini diberi tekstur jadi tidak licin untuk dipegang. Sedangkan di bagian belakang diberi pola kotak-kotak yang ketika dipakai selain nyaman juga tidak mudah untuk selip. Dan satu hal lagi yang pasti kalian tahu, smartwatch ini sudah bersertifikat IP68 di mana mampu menyelam di kedalaman 1,5 sampai 2 meter selama 30 menit. Nah, ini yang penting nih, paling penting nih ketika kita menggunakan smartwatch. Cara charger smartwatch ini tuh mudah banget. Kalian cuma butuh kepala charger smartphone kalian, kemudian sambungkan dengan kabel charger yang sudah tersedia di paket pembelian. Kalian tempelin aja di bagian belakangnya, smartwatch akan secara otomatis mengecas dengan sendirinya. Dan untuk finishing dari smartwatch ini pada bagian body maupun strap diberi finishing doff. Untuk varian warna sendiri terdapat 4 varian warna, yaitu ada hijau seperti yang aku pegang ini, hitam, abu-abu, dan juga warna merah. So aku rasa smartwatch ini juga dibuat untuk mendukung perfilman Indonesia. Jadi buat kalian yang mengadopsi jam tangan ini, selain kalian mendapat benefit dari jam tangannya, kalian juga sudah ikut mendukung dunia perfilman di Indonesia. Biar industri perfilman di Indonesia semakin maju dan semakin keren. Selain itu, adanya jam tangan hasil kolaborasi seperti ini tentunya kalian akan punya koleksi yang cukup menarik di kemudian hari nantinya pastinya. Dan gak kalah gengsi lah sama yang lain. Karena kembali lagi jam tangan ini bukan sekedar jam tangan biasa, tapi sebuah jam tangan yang punya histori tersendiri. Selain menawarkan histori dari film Satria Dewa Gatot Kaca, pihak Digitech pun juga membekali smartwatch ini dengan fitur yang cukup lengkap. Bukan cukup lagi, super lengkap. Jadi jam tangan ini masih dibilang worth to buy banget. Ngomongin soal harganya, smartwatch ini dibanderol dengan harga 1 jutaan aja. Jadi buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembeliannya sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. So sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa beli dan jangan lupa untuk nonton filmnya juga.